Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kehendak Bapa di Surga, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 4 dan 7. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan liturgi hari ini, Injil Markus menampilkan sosok dari Perjanjian Lama, Elia dan Musa. Juga 3 murid Yesus yang paling sering menyertai Yesus. Mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini menyaksikan Yesus yang dimuliakan di atas gunung yang tinggi. Yesus dikatakan berubah rupa dan pakaian sangat putih berkilau-kilauan. Tidak hanya itu, kehadiran 5 orang penting ini memberikan penegasan tentang siapa Yesus sebagaimana yang disabdakan Allah sendiri. Dia berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam refleksiku, aku menemukan sesuatu yang menarik, bahwa Elia dan Musa, orang-orang penting di masa lalu, dihadirkan di situ. Juga soko guru gereja Petrus, Yakobus, dan Yohanes dilibatkan. Tujuannya apa? Menurut permenunganku, Markus ingin menghadirkan 2 tokoh penting Perjanjian Lama. Sosok yang membela kepentingan Allah dan sosok yang mengajarkan hukum-hukum Allah. Tetapi dia juga menampilkan tokoh-tokoh penting dari perwakilan murid Yesus. Mereka adalah saksi pewahyuan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan dimuliakan di atas gunung yang tinggi oleh Allah Bapa. Disaksikan oleh tokoh dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan satu maksud yang jelas dan tegas, bahwa mereka harus mendengarkan anakku yang kukasihi. Pada masa sebelum Yesus lahir ke dunia, orang-orang Israel dibimbing oleh para nabi, dan 2 nabi besar ini dihadirkan secara khusus, sebab baik Elia maupun Musa memiliki peran sangat penting dan tak tergantikan. Elia yang membela kepentingan Allah dan menegaskan orang Israel harus menyembah Yahweh saja. Dia itu naik ke surga dengan kereta kuda berapi. Musa yang mengajarkan Taurat dan 10 perintah Allah, juga ketiga rasul pada saat ini, sekarang ini juga harus memberikan fokus perhatian kepada Yesus yang diperkenalkan oleh Bapa kepada mereka sebagai anaknya. Bukan hanya itu, melainkan hanya kepada dia sajalah mereka harus mendengarkan. Inilah alasan utama mengapa mereka dihadirkan untuk menjadi saksi saat Yesus dimuliakan. Saudara-saudari terkasih,
Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini saya memilih judul renungan kita, Kehendak Bapa di Surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga? Yaitu bahwa baik yang pernah difirmankan Tuhan di masa lalu dan yang akan diwariskan kepada para murid Yesus di masa kini dan akan datang, haruslah mengarah dan bersumber pada satu nama, yaitu Yesus, Anak Allah. Semua harus mendengarkan Yesus, bukan sesuatu yang lain. Kalau dahulu Allah berbicara dengan perantaran para nabi, tapi sekarang ini Allah berbicara melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ibrani bab 1 ayat 1 dan 2. Itu tidak berarti juga bahwa apa yang diwartakan oleh para nabi ditiadakan. Sebab Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak satu iota pun dari Taurat dan ajaran para nabi dihilangkan. Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan apa yang sudah dimulai oleh para nabi. Apa yang menjadi hak Allah dan sudah diperjuangkan oleh Nabi Elia, bahwa hanya Allah yang harus disembah, itu harus terus ditegakkan. Apa yang diwariskan oleh Musa dalam Taurat tetap penting. Namun, Yesuslah yang menyempurnakan dan memperdalam penghayatannya. Taurat bicara harus mengasihi sesama, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang memusuhi kita. Tuhan mau kita mengasihi dan juga mendoakan orang yang membenci kita. Ajaran Yesus menyempurnakan semua yang pernah ada. Itulah sebabnya Allah berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa di surga dalam peristiwa pemuliaan putranya di atas gunung yang tinggi itu mau meninggalkan sebuah pesan penting yang harus diingat dan tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Mereka dan juga kita yang hidup pada masa sekarang ini harus memandang kepada Yesus, mendengarkan sabdanya, dan taat kepada perintah-perintahnya. Apa yang dianggap baik di masa lalu perlu dilestarikan, tetapi apa yang masih kurang harus disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Contoh, bangsa Israel mengenal makanan yang najis, tetapi Tuhan bersabda, bukan yang masuk ke dalam mulut orang yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut orang itu yang menajiskan. Matius bab 15 ayat 11. Tuhan Yesus mau supaya setiap orang menghayati hidupnya dalam kekudusan yang sempurna, seperti Bapaknya yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Bahkan beliau menegaskan, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 20. Ini semua mau menegaskan bahwa Tuhan Yesuslah yang memang harus didengarkan.
menjadi rujukan bagi orang yang percaya kepadanya sebagai Sang Juru Selamat mereka. Apakah aku sudah membaca dan merenungkan sabda Yesus dan menaatinya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga seorang murid yang dengan tekun mendengarkan sabda Tuhan, sehingga hidup kami diserupakan dengan Yesus dan disempurnakan seperti Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.